Hai, perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati dosen pengampu hadis hukum pidana Ibu Nur Lailatul Musafaah, dan yang saya banggakan teman-teman HPI 3A. Oke. Eh, Di sini saya akan mengangkat kasus yang pertama, yaitu kasus perampokan. Kasus perampok sebuah minimarket terjadi di Sidoarjo, di Jawa Timur. Dua perampok menguras berangkas uang minimarket dengan nilai mencapai Rp 32 juta. Selain itu, pelaku juga meminta rokok berbagai merek lantas kabur. Kawanan perampok ini terdiri dari dua orang. Satu orang menunggu di luar, sementara satunya lagi masuk ke dalam dan menodongkan sebuah pistol kepada kasir supermarket tersebut. Eh, untuk kronologisnya, peristiwa ini terjadi di minimarket yang buka 24 jam nonstop di Jalan Raya Pulungan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Terjadi pada tanggal 19 bulan 9 2022 pada hari Senin dini hari sekitar pukul 01.52. Hal ini dikiaskan dengan hadis tentang saksi bagi pelaku pencurian dan telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah tentang kadar nisab tersebut seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anhu qalat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqta'u yadu sariki illa fi rubu'i dinarin fasaidan muttafaqun alaih. Wal lafdu li muslimi wa lafdul al-Bukhari, tuqta'ul yadu fi rubu'i dinarin fasaidan, wa fi riwayatin li Ahmad iqta'u fi rubu'i dinarin wa la taqta'u fi ma huwa adna min dzalika. Yang artinya dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih. Muttafaqun alaih, dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut lafadz Al-Bukhari, tangan seorang pencuri dipotong jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih. Menurut riwayat Ahmad, potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu. Jika di dalam Islam, menurut hadis tersebut, kasus ini dikenai hukuman potong tangan dikarenakan jumlah yang dirampok melebihi seperempat dinar. Jadi pelakunya jika di dalam Islam itu harus dipotong tangan sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi tadi. Jika di hukum pidana umum atau hukum pidana Indonesia, kasus ini terkenal pada pasal 368 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Sekarang kasus yang kedua, yakni kasus pemberontakan DITII di Aceh. Setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dihukum mati, tak serta-merta memadamkan pengikut dan simpatisannya. Pemberontakan DITII di Aceh dipimpin Gubernur Militer Kolonel Daud Baureu. Setelah penyerahan kedaulatan RI pada 1950, Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sedangkan daerah militer Aceh dimasukkan dalam Provinsi Sumatera Utara sebagai keresidenan. Gubernur militer Daud Bereh meminta Aceh dijadikan provinsi sendiri, tetapi tidak dikabulkan, sehingga Daud Bereh memproklamirkan daerah Aceh sebagai bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo pada 1953. Pemberontakan ini baru berhasil dipadamkan setelah terbentuknya Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada 1962. Berita ini dikutip oleh Sindonews pada Selasa 23 Agustus 2022. Kasus ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsani Utsman bin Abi Saibah haddatsana Yunus bin Abi Ya'furin an abihi an Arfajah qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu ayyusaqqa asakum aw yufarriqu jama'atakum faqtuluhu. Yang artinya dan telah menceritakan kepada Utsman bin Abu Saibah telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ya'fur dari ayahnya dari Arfajah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bila datang kepadamu seseorang yang hendak mematahkan tongkatmu atau memecah belah jamaah atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia. Kasus ini sama dengan bunyi hadis tadi yang berbunyi, ini
bila datang kepadamu seseorang yang hendak mematahkan tongkatmu atau memecah belah jamaah atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia. Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa yang menjadi unsur pokok dalam al-baghi atau pemberontakan adalah sebagai berikut. Yang ada tiga. Yang pertama yaitu memberontak kepada negara atau imam yang sah dan berdaulat. Yang kedua yaitu dilakukan dengan menggunakan kekuatan atau demonstratif. Yang ketiga yaitu adanya sikap melawan hukum. Kasus tadi sudah jelas dengan hadis tersebut, dan juga unsur-unsur pemberontakan tadi. Yang pertama itu memberontak kepada negara, yakni memberontak untuk menjadi provinsi sendiri, tidak mau menjadi masuk ke dalam bagian provinsi Sumatera Utara tadi, dan dilakukan dengan menggunakan kekuatan demonstratif. Ada kekuatan tersendiri, ada organisasi tersendiri untuk memberontak menjadi provinsi Aceh, dan adanya sikap melawan hukum. Begitu. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang tidak sopan, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, dan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.